what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dalam materi kali ini kita akan membahas yang namanya pengaruh latar terhadap karakter tokoh. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa latar itu sangat berpengaruh terhadap karakter tokoh, maka teman-teman semua wajib menonton video ini. Nah, dikutip dari buku Pengkajian Prosa Fiksi edisi revisi pada tahun 2017, karya Andri Wicaksono, latar merupakan bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan suatu peristiwa. Nah, pengaruh latar belakang terhadap tokoh merujuk pada bagaimana aspek-aspek seperti budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup seseorang dapat mempengaruhi karakter dan tindakan tokoh tersebut dalam suatu cerita atau konteks tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk kepribadian dan motivasi tokoh dalam narasi. Di sini kita akan membahas kaitan latar belakang dengan penokohan. Antara latar belakang dan penokohan sangat memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik, karena dalam banyak hal, sifat-sifat latar dapat mempengaruhi sifat-sifat tokoh. Nurgiantoro pada tahun 2000, halaman 225 berpendapat, suasana latar erat kaitannya dengan suasana kejiwaan tokoh. Nah, pada materi kali ini kita akan menganalisis pengaruh latar terhadap watak tokoh pada novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono J. Yang pertama yaitu perjalanan di sepanjang Pulau Loh Liang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya harus mandiri di setiap perjalanan. Berikut dapat dilihat dari kutipan. Mereka kembali melangkah mencari komodo lain yang sedang berkelana di Pulau Loh Liang. Melewati jalan setapak, kiri kanan hutan tak terlalu lebat. Sebagian adalah sabana kering berwarna coklat muda. Di antara ilalang kering itu biasanya kadal raksasa bersembunyi untuk membidik mangsanya. Atau sekedar berbaring santai karena perutnya sudah kenyang. Udara kering cukup membuat keringat mengalir membasahi tubuh. Lola harus melawan ketidaknyamanan ini. Dia bersikap kuat dan tidak rewel. Mobil bagus biasanya selalu mengantarnya kemanapun dia hendak pergi. Mal mewah dengan pemandangan orang berkartu kredit menjadi tempat jalan sahat buatnya. Sesekali Neji bertanya sekedar memastikan keadaan Lola. Ia merasakan usaha keras dan perubahan Lola. Yang kedua yaitu di mana keduanya merasa sensitif ketika keduanya tepat berada di depan rumah-rumah penduduk desa Rincah. Mereka bingung bagaimana memperlakukan anak-anak yang ada di hadapan mereka. Namun dengan melihat itu semua, anak-anak, masyarakat, keadaan desa kembali membuat mereka merasa bersedih. Hatinya tersentuh. Berikut dapat dilihat melalui kutipan. Tak mudah untuk Neji dan Lola untuk memahami kehidupan masyarakat dan anak-anak di sini. Usia Neji dan Lola masih muda, gejolak emosi keduanya cenderung masih meledak-ledak, menganggap dirinya paling benar dan semaunya sendiri. Belum lagi, Neji dan Lola hidup di kota besar dengan segala fasilitas serba ada. Ego untuk selalu memikirkan diri sendiri lebih mendominasi. Kehidupan itu tak pernah mereka lihat sebelumnya, terutama Lola. Kini keduanya dihadapkan pada kenyataan di depan mereka. Kerongkongan Neji dan Lola seperti tersekat. Yang ketiga yaitu watak tokoh Lola menghargai kekayaan Indonesia saat ia menyadari bahwa tanah airnya yang kaya akan suku dan budaya. Semua keindahan alam yang dilihatnya membuat ia tambah bangga. Berikut dapat dilihat melalui kutipan. Alam saling melengkapi di balik segala keterseokan masyarakat, memberikan harapan dan senyuman saat rasa lapar membayangi hari esok.
Laut dan Pulau Tandus mengajarkan kepada Neji dan Lola tentang keseimbangan. Pikiran Lola sedang pergi jauh, melintasi tanah air dan luas serta letak geografisnya yang khas. Beragam masyarakat dan budaya yang pernah dilihat pada gambar-gambar di buku pelajaran sekolah dasar ternyata memang ada. Kekayaan berlimpah, penggarungan, dan kemiskinan juga merajalela. Apapun kekurangannya, Lola menyadari dia terlahir sebagai orang Indonesia. Berikut ini analisis data peranan latar waktu hari ke hari mengakibatkan Lola berwatak optimis. Segala kejadian pahit yang telah ia rasakan membuatnya memasrahi kehidupannya dengan terus berusaha menjadi baik. Berikut dapat dilihat melalui kutipan. Perubahan terus berjalan seiring dengan berjalannya hari ke hari. Tiada hentinya Pak Pramono dan Bu Indah harus memberikan wawasan dan pengertian kepada Lola dari hal kecil dan sederhana hingga hal besar. Membantu Lola tetap tegar saat beberapa teman menggunjing di belakangnya. Mengajak Lola untuk tetap berpikir positif kepada teman-teman yang telah meninggalkannya. Membuka hati Lola untuk tidak sombong dan tidak membantah orang tuanya. Kian menyadarkan bakat yang dimiliki Lola. Orang tuanya terus menggali bakat Lola, mencari titik terkuat pada anaknya. Pak Pram dan Bu Indah meyakini siapapun yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia terlahir bodoh. Indah terus mendampingi Lola menjadi teman, sahabat, sekaligus ibu buat anak tunggalnya. Dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono J terdapat simpulan, jika latar tempat mendapat penekanan dalam sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat khas keadaan geografis setempat yang mencirikannya, yang dapat juga berbeda dengan tempat yang lain. Dari data yang didapatkan, latar tempat mengakibatkan tokoh berwatak sombong, optimis, sederhana dan supel, bijaksana, egois, rendah hati, mandiri, kritis, sensitif, cinta tanah air, inspiratif, penolong, tekun, ambisius, peduli, setia kawan, berani, percaya diri, setia, dan berjiwa besar. Sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.